Apa kabar Cek Wi? Sehat? Bang Rani, apa kabar Bang? Waduh, Oi Kak, hari ini saya memakai warna kuning-kuning. Bukan berduka, tetapi kenapa kuning-kuning tuh? ini menyimbolkan kemuliaan, keagungan. Makanya kalau orang-orang di Indonesia, terutama di daerah Jawa, itu kalau dia meninggal dunia dikasih bendera berwarna kuning. Yang mengartikan bukan duka, tapi kemuliaan, keagungan. Karena orang yang kembali ke alam ke sana, itu bukan Mm-mm. penderitaan, tetapi kemuliaan. Dan Wah, luar kakak itu biasa. menggunakan warna apa tuh kak? Cewi. Em, ada merah putih di sini, Weh, Indonesia ya. Weh. Indonesia banget. Tapi Walaupun ada warna hmm, hitam dan merah. wah Kerudungnya itu tetap ah, itu abu. melambangkan menyimbolkan apa tuh Kak Cek? Kak Wi? Kalau merah putih itu lambang semangat ya. Kayaknya kita kalau ngeliat merah Ya. putih itu Bang, ini banget ya. Ah, Rasa semangat kita bergetar gitu bangkit. ya, Iya bergetar gitu ya. benar, Nah, bergetar. kalau bibir berwarna merah itu menyimbolkan apa Cek Wi? Mau live ada IG. ada oleh PG, ada Iya, simbol mau live tertentu? IG. Ah. Nggak Oke, ada simbol Cewi. tertentu. Sebelum Yes, kita Bang. mulai, silakan Cewi sapa-sapa dulu sahabat-sahabat Cewi yang telah hadir di sini. Silakan. Teman-teman semua apa kabar? Waduh, hari ini nih gue ketemu sama Bang Rani ini suatu hal yang luar biasa banget. Karena sebetulnya Bang Rani ini bukan cuma seorang sahabat, tetapi juga banyak banget ngajarin kita-kita semua gimana cara menjaga atau memanage emosi. Karena ternyata gue baru tahu ilmunya dari Bang Rani bahwa emosi itu harus di-manage. Itu luar biasa banget. Dan yang kedua itu mengenai menjaga mindset kita ya Bang ya, untuk Nah, berpikir tetap positif dan sebagainya. Ini teman-teman yang dari berbagai daerah atau yang join malam ini luar biasa. Baik yang join malam ini ataupun yang nggak sempat nanti pada saat offline bisa nonton deh gimana Bang Rani dan bisa kepoin gimana IG-nya. juga Gitu Bang Rani. ditayangkan di YouTube Soul Speaking Talk rekaman ini kita. Yang Oh gitu ditayangkan Bang. juga. Semuanya tayangkan. Oke, Wah sahabat Soul keren. Speaking, bisa kita mulai ya. Jadi tema kita malam ini adalah mau kaya, yuk kita cari tahu caranya, yaitu dengan olahraga. Sahabat Soul Speaking dimanapun saja Anda berada, yang namanya sehat, kaya, populer, dan bahagia itu impian semua orang. Namun tak banyak manusia yang mampu mewujudkannya. Pertanyaannya, apakah dia tidak tahu caranya atau dia kurang keras berupaya mewujudkan mimpi-mimpinya itu? Malam ini, sahabat Soul Speaking yang kita undang adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Dia akan mengupas tuntas bagaimana caranya kita sehat, kita populer, terkenal, dan kita kaya serta bahagia melalui dunia olahraga. Saya manggilnya Cekwi. Cekwi itu artinya cek dalam bahasa Palembang itu kayak orang yang kita hormati, kita hargai. Bukan berarti Cekwi gila hormat. Karena dia tidak pakai topi, bukan harus menghormat. Hormat gitu. Cekwi, nah Yes Bang. ini tema yang sangat menarik nih. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan setelah acara Olimpiade, kalau kita dapat medali udah kelihatan tuh hadiahnya udah numpuk tuh ya. Belum Iya dari betul. bupati, belum dari gubernur, belum dari pengusaha. Kalau dapat emas, kalau nggak salah itu kemarin kita baca di media itu 6 miliar dolar. 6 miliar dolar, 6 miliar rupiah, bayangin tuh. Malah Luar bupati biasa. dari kelahiran tempatnya si Apriani, itu sudah kasih sapi 3, dikasih rumah, dikasih tanah. Coba, ini sesuatu daya tarik yang harus kita tangkap segera. Tetapi apakah benar bahwa ketika kita bergelut di dunia olahraga di dewasa ini membuat kita kaya, sehat dan terkenal? Kita tanya dulu alasannya. Tapi sebelum kita masuk ke dunia itu, kita tanya dulu latar belakang cewek ini. Kenapa dia tertarik membidangi atau mengemas atau di dunia olahraga? Cewek, sejak kapan cewek itu tertarik di dunia olahraga? Cewek? Sebelum masuk ke perbasi ya. Iya, dunia olahraga memang dunia yang luar biasa menurut gue sih keren banget Bang Nah, ya karena di dunia ya, olahraga ini ngajarin basic-basic kehidupan bermasyarakat kita seperti fair play. Kita diajarin bagaimana kita menjadi seseorang yang komit, konsisten dan kita juga hmm, diajarin menjadi orang yang
ketika kita kalah juga kita tetap pada posisi uh, bermain, bertanding, tidak harus curang dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya prinsip-prinsip dasar yang bisa kita terapin di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berbisnis sekalipun. Lalu dunia olahraga juga punya tantangan tersendiri karena ternyata ketika kita pengen banget membela negara kita, mengibarkan merah putih kita, hanya salah satunya melalui dunia olahraga. Bagaimana kemarin kita bangga sekali melihat atlet badminton kita bisa mengibarkan sang merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan kita bukan di tanah kelahiran kita atau bukan di tanah air, tapi di negara luar. Dan itu disaksikan dunia. Itu luar biasa sekali kalau menurut gue, Bang. Di salah satunya itu. Kalaupun kita nggak bisa jadi atletnya, teman-teman semua, sahabat-sahabat IG, kalian juga bisa jadi bagian dari pengurus dari organisasi olahraga itu. Karena tidak bisa atlet bekerja sendiri, berdiri sendiri, berjuang sendiri. Dia butuh kita semua di sini untuk memberi support dalam hal apapun di dunia olahraga. Itu salah satunya, Bang Rani, yang bikin gue tuh jadi tertarik banget ngurusin dunia olahraga gitu. Jadi istilahnya mensana in corpore sano gitu ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang senantiasa memberi apa yang dia miliki. Jadi orang yang memiliki jiwa kuat, dia berpikir menjalani hidup dan kehidupannya untuk kepentingan orang lain. Luar biasa. Ketertarikan di dunia olahraga itu dimulai sejak kapan, Cewi? Dan di mana awal Cewi mengawalinya? 2009 itu pada saat itu mulai menjalani sebuah multi event olahraga. Gini, saya itu orang olahraga saya pada olahraga gue pada saat itu bowling, Bang. Gue tuh suka main bowling. Bowling, oke. Ya, kemudian ya karena enak ya buat perempuan, cukup ramah sekali, tidak panas, indoor, dingin, AC dan sebagainya, tapi tetap olahraga. Nah, kemudian tetap bergerak. Nah, kemudian keterlibatan di dunia olahraga itu 2009 kita diminta untuk bantuin SEA Games di Laos, di Vientiane waktu itu. Jadi seru banget tuh pengalaman yang luar biasa, yang kemudian 2011 kebetulan kita menjadi tuan rumah dari SEA Games sendiri, Jakarta dan Palembang. Dan berikutnya sampai terakhir kemarin di Asian Games yang masih baru banget rasanya, masih sangat fresh di ingatan kita, di Asian Games juga. Dan itu sih perjalanan-perjalanannya, tapi banyak banget, Bang, pelajaran yang didapat dari situ, luar biasa banget. Dan banyak teman-teman baru ternyata yang sangat menarik di dunia olahraga ini. Artinya keterlibatan Cewi itu lebih kepada atletnya atau mengurus organisasinya, Cewi? Gue lebih suka memanage kebiasaan di ini, Bang, kebiasaan di kantor saya. Kita mau santai sini, iya, gue lu aja nggak apa-apa di sini. Gue lu boleh santai ya? Aja. Nah, boleh, itu sudah bahas, namanya kita ini ngomong santai. Oke, Bang. Itu Cewi ketertarikannya di dunia sebagai atletnya atau mengurus tadi organisasinya? Karena Cewi mengatakan saya lebih senang mengurus organisasinya. Itu alasannya apa, Cewi? Ada hal yang ingin Cewi buat sesuatu atau apa kira-kira, Cewi? Ya, yang paling mendasar itu ya kita nggak harus jadi atlet untuk kita juga membanggakan merah putih. Kalau memang kita lihat bahwa kekuatan kita ada dalam mengorganize, maka kita fokus di mengorganize kegiatannya aja. Seperti kita ngurus kegiatan cabang olahraganya atau multi event olahraganya. Itu juga udah cukup. Ya, itu salah satunya. Dan ketika mereka juga berada di tengah lapangan dengan mengumandangkan merah putih lagu Indonesia Raya, itu juga suatu kebanggaan luar biasa. Kebahagiaan si atlet dan kebahagiaan kita yang berada di pinggir lapangan itu sama, Bang. Sebetulnya itu sama. Jadi kita tuh juga ngerasain satu hal yang luar biasa. Jadi artinya, saya lebih memilih mengorganize karena kekuatan saya di situ. Jadi kita juga nggak mengukur kemampuan. Jadi artinya bukan siapa yang berdiri di depan, tapi apa yang kita kerjakan buat Indonesia melalui dunia olahraga.
Nah, Yap. dari atlet bowling, kalau yang saya baca di profil Cewi kan banyak banget tuh, kalau saya buka Google, bulan ini beritanya banyak banget nih sosok perempuan yang luar biasa. Tapi Cewi kan rendah hati banget tuh. Dari bola bowling, bola juga, Cewi kalau nggak salah itu yang saya baca itu pernah mengurus manajer atau apa di sepak bola di Palembang. Itu memanage apa cuci itu sih? Wah, itu luar biasa. Another pengalaman Ya, yang amaze banget sih kalau buat saya. hmm. Sepak Itu kan bola. dunia laki-laki banget ya. Oke. Ya, betul. Waktu Ah, ditunjuk sebagai salah satu direktur marketing dari klub kebanggaannya Wonggi Togalo, itu Sriwijaya FC. wah, uang kita galau. Oke. Ya, Ya. itu pertamanya gue tuh Bang kayak masuk Ah, dunia yang gue nggak tahu ini apa. ah, Karena gue berhadapan sama supporter. ah. Gue berhadapan sama hampir rata-rata semuanya pria. Dan Hmm, berhadapan dengan supporter itu bukan cuma sama supporternya aja. Kadang kalau misalnya hmm, antar supporter, ini teman-teman supporter hmm, barangkali ada juga yang nonton hmm, karena rata-rata teman-teman follower IG juga masih banyak teman-teman hmm, bola. Itu hmm. ketika ada bentrok di lapangan, yang salah satu yang dipanggil ke polisi itu gue. Malah direktur marketingnya ya dia dipanggil ya. Bukan penyelenggara event itu ya. Oke, oke. Jadi sebagai Ah, perwakilan dari manajemen Sriwijaya FC, jadi salah satu yang dipanggil tuh gue Bang. Dan gue tuh oke. dengan dengerin satu ribut dengan bahasanya, satu lagi ribut dengan bahasanya. Dan itu loh pengalaman luar biasa, keren sih menurut gue. Betapa di situ gue lihat betapa orang bisa mencintai klub bolanya sedemikiannya. Ketika dia kalah Fanatis dia banget bisa, gitu ya. yes, Oke. ketika dia kalah dia bisa gimana kecewanya sampai seperti itu. Itu luar biasa Artinya bang. gini sih, artinya bahwa rasa fanatisme para supporter di olahraga itu sangat kuat di Indonesia sih ya. Sangat kuat sekali. Sampai Oke, hari ini masih sangat kuat sekali. mereka fanatismenya terhadap euforia kemenangannya atau fanatisme terhadap sisi lainnya, atau mungkin belum tergarap. Saya contoh gini, kalau kita berangkat ke Eropa, ya, atau ke Eropa lah, itu kan semuanya klub-klub itu memiliki supporter. Tapi supporter itu bukan hanya fanatisme terhadap euforia, terhadap dia meraih Kemenangan. juara, tetapi dia menunjang bisnisnya. Sehingga ada strategi yang dilakukan sehingga klub sepak bola itu menjadi ladang bisnis yang sangat bagus banget itu. Di dalam kacamata CW ini, kenapa bisnis di olahraga klub di Indonesia itu masih belum seperti klub-klub bisnis di Amerika atau di Eropa? Mereka sangat snob gitu. Mereka mampu mentransfer dan tidak lagi hanya disponsori oleh satu BUMN atau pemerintah, tetapi benar-benar mereka bisa hidup. Itu apa yang kurang di sini, Cewi? Saya rasa sih semuanya itu akhirnya endingnya pada prestasi. Ketika Prestasi ya. prestasinya maksimal, maka kita lihat sebuah klub olahraga Hmm. yang di depan Hmm. kita. Nggak cukup, Hmm. saya nggak bicara satu atau dua klub, saya tidak sebutkan Ya. nama. Hmm. Tetapi ketika dia prestasinya membaik, semua Hmm. orang support, semua orang pengen punya jersinya. Kalau saya Hmm. bilang, kalau tadi Bang Rani bicara mengenai jersey, mengenai pengen beli atribut-atribut dan sebagainya, itu Hmm. memanfaatkan supporter sebagai market, Hmm. ya kan? Mereka itu adalah marketnya dari klub bola tersebut. Nah, bagaimana meningkatkan market ini? Salah satunya ya Hmm. klub ini sendiri harus bergerak secara profesional dan endingnya adalah prestasi. Karena Hmm. kalau tidak berjalan Hmm. prestasinya, maka Hmm. yang lain juga turun. Yang lain Hmm. juga perlahan akan turun. 1 kali, 2 kali mereka akan support. Tapi Hmm. lama-kelamaan juga. Meskipun ada juga yang mereka militan sekali Bang. Mau Hmm. kalah, mau apa. Ini terjadi sama salah satu ponakan gue. Dia suka Hmm. sama salah satu klub di Inggris. Yang Hmm. sampai sekarang klub itu bahkan udah gak terlalu terkenal. Dia Ah, masih nonton fanatis. kalau dia bertanding. Dan itu Ah. pun nyarinya di linknya si klub sepak bola karena di TV udah hampir nggak diputar orang Dia, lagi. dia Nah itu udah turun, udah degradasi ya. ya, nah itu bagaimana salah satu endingnya itu adalah prestasi. Nah di kita sebetulnya sudah mulai tumbuh begitu. Hmm. Kita lihat Bang,
peminat sepak bola di negara kita. Kita mulai dari para YouTuber. Kita lihat ada Raffi Ahmad mulai membangun klub bola. Kita lihat ada Atta Halilintar, seorang YouTuber, udah mulai bangun klub bola, bikin klub bola juga. Di bola basket juga seperti itu. Dan ada pengusaha makanan, Kaisang, juga sudah mulai bikin klub bola. Dan ini menarik. Dan artinya kesadaran ini mulai muncul ya? Mereka sudah bisa melihat bahwa kalau tadi kita bicara mengenai tajir di dunia olahraga, mereka sudah bisa melihat bahwa ini adalah suatu potensi. Kalau bagi pemerintah, sebuah event olahraga, apapun itu, apakah bola basket atau sepak bola atau apapun, itu menjadi salah satu kendaraan percepatan pertumbuhan ekonomi. Iya dong. Kita adain Asian Games kemarin, bagaimana hotel-hotel semua penuh, bagaimana orang jadi lebih mengenal Indonesia, bagaimana pariwisatanya juga lebih maju, dan sebagainya. Begitu juga tadi kita kembali bahwa banyak mulai tumbuh para pengusaha-pengusaha muda yang mereka membangun klub-klub yang berusaha untuk menjadikan seperti contoh-contoh klub di luar. Iya, kayak contohnya misalnya Chelsea. Chelsea itu klub yang cukup kaya banget ya. Saya ingatnya pertama kali saya Chelsea itu kan ada permen Chelsea, ada permen itu. Jadi mereka sebuah klub sepak bola, tetapi juga banyak item-item bisnisnya yang menggunakan merek sama. Dan sebagian besar pembeli dari produk itu supporter mereka yang bukan hanya di negara mereka, tapi di penjuru dunia. Itu kan yang biaya itu mereka sekali. Nah, saya berharap mungkin para pengusaha-pengusaha muda kita seperti Atta Halilintar yang tadi Cewi sebut, seperti Raffi Ahmad, mungkin sudah menangkap poin itu ya kali Ci, barangkali ya. Ya, mereka tentu memanfaatkan dari momentum betapa mereka juga sekarang lagi banyak-banyaknya follower, kemudian melihat klub sepak bola juga nggak kalah penting militannya bagi para supporternya, dan itu mereka gabungkan, kemudian mereka berharap juga itu bisa menjadi satu market yang bisa mereka jadikan tempat untuk menjual produk apapun. Itu mungkin salah satu ya. Selain dari yang hal-hal lainnya adalah ya kemajuan dari sepak bola sendiri, kemudian kepuasan ketika kita menjalankan klub itu, karena kan naik turunnya sebuah klub itu, waduh, Bang, kalau Bang Rani punya saham di satu klub, apapun, bola basket kah, sepak bola kah, ketika ada rasa begitu, kemudian Bang Rani, saya bilang bahwa nonton klubnya bertanding, itu sama Bang Rani nggak punya hubungan apapun, itu beda. Itu adrenalinnya beda. Atau kita sebagai fans beratnya dari itu, dari klub itu adrenalinnya luar biasa, beda sekali. Kayak teman-teman saya itu, mereka orang Indonesia, tapi fanatismenya terhadap satu klub sepak bola di Inggris itu luar biasa itu. Wah, itu gue juga mereka, begitu, Bang. Wah, sampai satu hari aku kan suka juga klub, tapi di Spanyol, namanya adalah Barcelona. Ya. Ada rasa penasaran itu. Apa sih euforianya nonton bola? Itu. Akhirnya aku berangkatlah ke Camp Nou untuk nonton. Itu memang luar biasa banget itu, fanatisme itu. Nah sekarang, dari sepak bola juga nih, sekarang Cewi berpindah ke basket. Ada apa, Cewi? Apakah bosan dengan sepak bola, atau ada hal lain yang Cewi tangkap dan Cewi lihat di dunia basket, Cewi? Sebetulnya nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang serius di situ. Jadi artinya apakah sepak bola atau bola basket atau apapun, sama-sama olahraga dan sama-sama kita punya semangat yang sama untuk ngebangun, tapi ada perbedaan. Di sepak bola itu kan saya ngurusin klub Sriwijaya FC, tetapi di bola basket itu nasional federasinya atau jadi pengurus pusat dari NF itu sendiri, Perbasi namanya. Ya, itu jadi sesuatu yang beda lagi, tetapi luar biasa juga, hampir-hampir sama lah Bang kalau olahraga. Ada beberapa hal, tapi mungkin bola basket lebih sedikit beda karena supporternya juga tidak seperti sepak bola. Itu ada hal juga yang bikin
Ya, lebih ringan, tapi juga ada tantangan tersendiri ternyata di bola basket. Bola basket kita sedang mempersiapkan diri untuk tuan rumah Asia Cup yang kemarin rencananya di 2021, kita geser ke 2022, kemudian kita juga menjadi tuan rumah FIBA World Cup di 2023, dan mudah-mudahan pada saat kejuaraan dunia bola basket nanti, venue terbaik berstandar dunia sudah selesai dibangun di Jakarta. Wow, jadi memang basket itu belum punya gedung ya. Saya mantan wartawan olahraga. Kalau bulu tangkis punya, bagus. Iya. Kemudian olahraga, stadion yang mewah sejak tahun 60-an. Tapi gedung basket itu masih yang lama banget, Hall ABC. Ya mungkin ketertarikan cewek ke situ kali. Karena Ah, basket ini di Amerika, basket ini wow, sangat snob. Wah, ya, itu benar-benar bisnis yang sangat menarik gitu. Padahal waktu banget. saya masih SMA dulu, saya selalu nonton basket. Karena di basket itu anaknya asik-asik menurut saya. Banyak cewek cakep, cewek gitu. Jadi saya nggak bermain, saya nonton gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, artinya potensi bola basket ini di masa depan tuh lebih cepat bergerak dibandingkan sepak bola sebenarnya. Karena kalau zaman saya kecil, di mana ada tanah kosong, kita bikin lapangan sepak bola. Sekarang kan tanah kosong jadi properti semua. Tetapi yang paling menarik adalah di seluruh sekolah, entah SMP, SMA, dan bahkan mungkin SD, itu ada lapangan basket. Sebenarnya ini potensi yang sangat dahsyat, baik prestasi maupun bisnisnya. Menurut Cewi, apakah anak-anak SMP, SMA itu sudah bisa dibekali bagaimana berbisnis di dalam dunia olahraga, terutama basket yang lapangannya ada? Itu bisa nggak digali pengalaman mereka? Jadi begitu mereka tampil, mereka tidak hanya jadi pemain, bisa juga menjadi pengurus basketnya, dan bisa juga berbisnis, membuat t-shirtnya kah, cenderamata kah, macam-macam, Cewi. Ya, Bang. Satu Nah, hal yang mendorong kenapa pemerintah ingin membangun venue basket. Sebetulnya itu ya, venue multifungsi ya, tetapi bisa ya, dimanfaatkan untuk bola basket, hmm. adalah salah satunya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, Oke, hmm. pertumbuhan ekonomi di situ. Karena begini, Bang Rani, Hmm. di daerah Bang Rani tadi bilang, di setiap sekolah, hampir setiap sekolah punya lapangan basket. Tetapi kita Hmm. nggak punya venue basket utama yang induk tempat pertandingan perhelatan event dunianya. Besarnya ya. Hmm. Ya, nah itu kan akhirnya cuman habis-habis di situ aja, di event-event yang Hmm. biasa. Kita pengennya ada lagi satu tingkatan event yang lebih besar. Lalu Hmm. ketika ada kejuaraan dunia yang saya nggak keluar dari konteks yang Bang Rani kasih ya, bahwa di Hmm. sini ada bagaimana uh, berbisnis di dunia olahraga. Hmm. Lalu ketika kita masuk ke dalam kegiatan kejuaraan dunia yang diselenggarakan, apakah di situ Hmm. tidak ada peluang bisnis yang bisa Hmm. dijalani? Seperti tadi Hmm. Bang Rani bilang, mau Hmm. jualan jersey apakah, atau jualan Hmm. merchandise mana? Tidak hanya melulu merchandise mengenai basket saja, tetapi merchandise juga bisa dari asal ciri khas dari negara kita. Karena kan pasti yang akan datang juga orang-orang luar, spektator dari luar yang datang pengen nonton, pengen ngeliat, Hmm. dan mereka nggak mau jauh-jauh nyari merchandise dari situ. Seperti kita juga kalau ketika kita mengunjungi multi event olahraga atau event olahraga di daerah mana di satu negara, pasti pulangnya kita pengen bawa cendera mata. Kemudian juga ada bisnis makanan yang bisa di situ dan Hmm. lain-lain. Nah, ini peluang-peluang ini juga sama seperti tidak hanya di dunia olahraga, tetapi di dunia lain juga ini bisa ditangkap juga sama teman-teman yang sudah biasa dan sudah mengerti event-event kalender-kalendernya kita di dunia olahraga apa aja. Nah, itu jadi salah satu peluang. Makanya teman-teman Oke. juga kalau ketika pemerintah pengen bangun satu venue olahraga, jangan buru-buru komplain. Buat apa bangun-bangun infrastruktur olahraga dan sebagainya? Ada yang lebih penting tidak? Semuanya penting. Di dalam venue olahraga, pertama prestasi kita udah pasti akan ada peningkatan dengan kita punya venue berstandar dunia seperti di Palembang Jakabaring, kemudian di GBK dan sebagainya. Hmm. Kemudian yang kedua, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat Bang Rani, Asian Games dulu
Korea Selatan, dia bikin di Busan. Kemudian 2014 dia gelar lagi di Songdo. Bukan karena yang venue lamanya sudah nggak kepake, terus sudah rusak dan sebagainya, tidak. Tapi mereka mau membangun daerah baru, membuka daerah baru, kemudian memperkenalkan daerah baru itu kepada dunia, dan juga untuk masyarakat sekitar tentu ada manfaat pastinya. Ada multiplier efeknya ya, bahwa olahraga itu bukan hanya berbicara soal prestasi, olahraga juga bicara soal kebanggaan negara, dan yang pasti olahraga menghidupkan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya bagi atletnya, bagi pengelolanya, tapi pada masyarakat sekitarnya. Sahabat Soul Speaking dimanapun saja, tadi Cik Ewi sudah mengatakan bahwa Indonesia akan punya stadion basket berskala internasional. Dan harusnya pada bulan Agustus ini sudah ada digelar yang namanya pertandingan basket se-Asia, ya, harusnya ya. Iya, betul sekali Bang. Harusnya di bulan Agustus ini, cuman karena kondisi negara yang pandemik begini, memang kita juga mengerti, kita nggak mau memaksakan juga, akhirnya kita geser ke 2022. Dan mudah-mudahan 2022 di bulan antara bulan Juli gitu ya Bang ya. Sekitar bulan Juli gitu. Cik Wi, ya, kan Bang, tadi kita ulang lagi ya, bahwa di hampir semua sekolah itu punya lapangan basket. Artinya kalau kita gali lebih dalam, bukan hanya sisi prestasi, juga kebanggaan sekolah, juga bagaimana belajar memanage bisnis di dunia olahraga, khususnya basket. Nah, menurut Cewi, apakah kompetisi basket amatir dan profesional di Indonesia ini sudah cukup atau perlu ditingkatkan lagi? Sehingga potensi yang begitu besar itu bisa terakomodir dan memunculkan multiplier effect yang ekonomi yang sangat bagus bagi bangsa dan negara ini, Cewi. Tentulah Bang, ini tidak ada batasan limit untuk kita berprestasi, meningkatkan prestasi. Tentu ini harus terus dan terus ditingkatkan. Semua orang, semua para pengurus olahraga juga masing-masing caburnya melakukan hal serupa. Sehingga kita sendiri sedang mencari formula-formula apa sih sebenarnya yang untuk membuat percepatan prestasi. Seperti bola basket, Asia Cup menjadi salah satu formula kita untuk percepatan menuju meningkatkan prestasi dari atlet timnas kita. Karena kita berharap dengan Asia Cup digelar di Jakarta, kemudian kita bisa masuk ke dalam kejuaraan dunia World Cup 2023 mendatang. Karena untuk bola basket sangat berbeda dengan sepak bola. Ketika kita bicara sepak bola menjadi tuan rumah, maka tuan rumah secara otomatis menjadi peserta. Tetapi bola basket tidak. Kita harus masuk ke dalam 8 besar Asia, baru kita boleh ikut bertanding di kejuaraan dunia. Lalu momentum ini akan kita pakai, akan kita manfaatkan sekali untuk mendorong para atlet timnas basket kita supaya bisa masuk ke dalam kejuaraan dunia. Nah, ini kan jadi salah satu dorongan. Mungkin masing-masing cabang olahraga berbeda-beda. Mereka punya jurus-jurus masing-masing berbeda. Nah, apapun itu, kalau itu bagus buat merah putih, kita jalanin. Ini juga yang saya pikir kenapa mungkin teman-teman juga bisa, pertanyaannya sama seperti saya. Kenapa kan pada akhirnya pengurus organisasi olahraga dunia itu rata-rata Bang, kalau nggak dari pemerintahan, bahkan di Askabat Turkmenistan itu pengurus NOC-nya adalah presidennya langsung. Lalu di beberapa negara ada juga yang kerabat dekat kerajaan pengurus olahraganya, dan ada juga yang mereka sebagai pengusaha besar. Kenapa? Apakah teman-teman nggak bertanya nih? Kalau di Indonesia, FIBA, kita ada FIBA, pengurus organisasi dunia yang namanya FIBA. Kalau di bola basket itu salah satu FIBA board member kita ada Pak Erick Thohir. Beliau juga sebagai membernya dari IOC, yang organisasi yang ngurusin Olimpik kemarin, Olimpiade di Jepang kemarin. Dan kalau kita turun lagi
pengurus-pengurus cabur seperti badminton, ketuanya ada Pak Agung, Bang Rani tahu, kebetulan sebagai ketua BPK, kemudian ada beberapa menteri-menteri dan lain-lain. Nah, ini bagian karena mereka tahu sukses olahraga adalah juga bisa mempercepat sukses prestasi. Selain prestasi tadi adalah juga mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, udah pasti. Artinya potensinya tuh udah besar banget ya. Saya sekarang fokus ke basket. Saya fokus ke basket. Oke. Kenapa saya fokus ke basket? Dulu waktu saya ya masih milenial lah ya. Sekarang juga milenial itu. Masih. Banyak artis kita yang lahir karena dari basket. Yang paling sangat kental sekarang adalah Jeffrey Waworuntu. Itu pebasket idolanya cewek-cewek zaman dulu. Sekarang dia jadi suaminya Ruth Sahanaya. Itu kompetisi basket antar SMA di Jakarta. Itu keren banget. Itu selalu rame tuh di Kuningan. Nah sekarang nih kok mulai turun nih. Apakah masih kurang perhatian dari pengurus daerahnya atau bagaimana sih? Dulu kan kenceng banget. Padahal kan tadi semua sekolah itu pasti punya dua lah. Voli dan basket. Itu minimal tuh ada tuh sekolah-sekolah. Sekolah negeri khususnya. Sekolah swasta apalagi yang gede-gede itu. Pasti ada dua lapangan itu. Nah, saya nggak lagi merasakan ada gejolak kompetisi yang segencar masih saya milenial dulu. Apakah kurang diperhatikan? Apakah terlampau fokus ke profesional? Padahal kan profesional tidak akan pernah mendapat nilai yang tinggi apabila di amatirnya pembinaannya juga tidak sebagus gitu ya. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak sih? Atau gimana nih? Saya kan juga udah lama nggak ngikuti dunia olahraga nih. Padahal tadi basket itu potensinya gede banget tuh, jadi. Ya, nah itu mungkin karena salah satunya Bang Rani udah lama nggak ngikutin dunia olahraga. Tapi sebetulnya kita lihat kalau di bola basket ada IBL yang sekarang udah mulai banyak banget. Kita tahu beberapa klub-klub besar bahkan walaupun belum announce karena masih tahap verifikasi, seperti Raffi Ahmad juga lagi bikin klub bola basket. Jadi sama seperti sepak bola, bola basket juga sudah mulai digandrungin sama anak-anak muda, pengusaha muda dan sebagainya. Kemudian kalau untuk kegiatan, kalau kita lihat kegiatan bola basket anak-anak SMP, SMA itu ada dari DBL melaksanakan dan biasanya sangat ramai sekali di beberapa kota. Cuman pada saat pandemik begini, ini memang sejak 2020 sangat jauh berkurang sekali kegiatan-kegiatan kompetisi begitu, sehingga kita ya karena kondisi Artinya COVID tetap aja. tetap hidup ya sebenarnya, hanya aku yang kurang update kali ya. Karena dulu mah update banget, sampai di RCTI atau TV swasta gitu, itu ada acara basket, kebenaran yang menjadi simbolnya sahabatku tuh, malah pernah jadi partner kerjaku, Mas Ari Sudarsono. Kalau bola basketnya sudah agak mendingan, kapan-kapan kita nonton IBL dan DBL, Bang Rani, biar bisa boleh. Ya. Artinya bahwa yang kita ingin bahwa potensi kita itu sangat besar di dalam dunia olahraga. Apakah sebagai atlet seperti Lionel Messi misalnya atau Ronaldo, itu kan orang yang tajir-tajir banget gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya secara berkesinambungan dari hulu ke hilir. Pembinaan yang bagus, kompetisi yang teratur, sehingga semuanya terakomodir. Cek Wi, sekarang menurut Cek Wi, seharusnya apa yang mesti kita lakukan agar kita menjadi selain komitmen tadi ya, komitmen itu agar kita bisa sehat gitu, sehat dulu deh di dalam olahraga. Sebelum nanti baru kita bicara terkenalnya, baru kita bicara bisnisnya, baru kita bahagia. Nah, sehat dulu. Sorry Bang, tadi agak keputus. Jadi, tadi ada 4 kan ya. Sehat, kemudian populer, kemudian yang ketiga adalah kaya, dan keempat adalah bahagia. Bahwa olahraga ini bisa membuat kita 4 poin kalau kita lakukan dengan benar. Artinya, apa yang mesti kita lakukan agar kita sehat dulu di dalam olahraga? Yang mesti kita lakukan agar kita sehat dalam berolahraga, ya berolahraga itu sendiri. Nah,
Ya, sekarang kan kalau kita perhatikan di medsos itu mereka nggak olahraga, mereka itu pamer Cuma keringat foto-foto gitu. doang ya. Iya, foto keringat di semprot gitu. Wah, seger gitu. Nah, ini kan artinya kalau mau olahraga, olahraga itu bagian penting gitu kan. Artinya Iya, mengolah raga dan mengolah rasa. Karena kalau raganya diolah, rasanya nggak diolah ya akhirnya tidak mendapat poin yang kita ambil. Nah, cewek, pertanyaan yang berikut. Cewek olahraganya apa sekarang? saya olahraga sepedahan. Aduh, sorry. Sepedahan. Terus Sepeda. jalan juga. Terus juga olahraganya nanam-nanam tanaman. Ada Mas Ibnu. Halo Mas Ibnu. Nanam Eh, tanaman. ya, itu saya jadiin sebagai bagian dari olahraga. Kemudian sekali-sekali basket Contohnya tipis-tipis. gimana tuh? Olahraga nanam. Aku belum kepikir nih, olahraga nanam. Ya, memang Bang Rani Mas Dwi kebanyakan. macul. Jadi Jadi Bang, keringetan sambil macul, gue bilang gini Bang, banyak nih Bang ya Nah, orang yang berpikir bahwa olahraga itu melulu melakukan gerakan-gerakan yang sama. Memang secara penjabaran, olahraga itu apa? Melakukan gerakan-gerakan yang sama secara konsisten, lalu ada sehingga sampai dia berkeringat dan sebagainya. Tapi sebetulnya nggak cuma melulu karena itu. Dia melakukan gerakan, dia bergerak outdoor karena sinar matahari, kemudian dia berkeringat dan sebagainya. Itu juga bagian dari olahraga kalau menurut persepsi gue ya. Karena olahraga itu mengolah raga kita kan. Nah, kemudian kita melakukan sesuatu yang kita nggak kerasa karena kita suka, ya menjadi ringan. Kalau kita nggak suka treadmill yang begini aja di satu tempat kita bosen, kenapa kita harus stay di situ? Kenapa kita harus maksain diri situ? Kemudian kita menjadi tidak bahagia. Tapi kalau kita suka nanam bunga, nggak harus macul-macul, nyangkul-nyangkul ya. Kalau kita suka nanam bunga, ya kita tanam-tanam, kita perbaikin kita rumput-rumput yang ada di sekitar-sekitar pot bunganya. Itu kali karena gue cewek kali ya Bang ya. Itu bagian dari olahraga juga dan ternyata berkeringat juga. Itu salah satunya. Jadi sepedahan, ya. jalan santai, basket tipis-tipis. Terus kalau ya, sekarang dari suasana pandemi ini masih bersepeda? pandemi kadang-kadang masih bersepeda. Itu cewek sendirian olahraganya bersepeda atau ada punya kelompok atau geng tertentu untuk bersepeda? Ada gengnya? Atau rame-rame? Kalau bersepeda yang paling aman itu memang berkelompok pada saat sekarang. Yang paling Dan aman adalah berkelompok. Ya, cewek punya kelompok bersepeda? Ada. 48 bersepeda. 48 tuh 48 orang atau apa? 48 itu cuma nama ini Bang, nama tempat aja. 48 bersepeda. Itu satu bukan geng sepedahannya kita. Karena katanya sepedaan kalau sendiri-sendiri juga nggak aman kan di jalan. Apalagi perempuan ya kalau sepeda jauh-jauh gitu. Tapi kalau rame-rame kan cenderungnya orang juga nggak ngelihat itu sebagai satu yang bisa diganggu atau bisa diapain gitu. Begitu Bang. Oh, jadi 48 bersepeda itu hanya nama, bukan jumlah orang 48 ya? Bukan Bang. Jadi silaturahminya kita dapat, olahraganya kita dapat. Kemudian barangkali di dalam silaturahmi itu ada hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama. Bikin sesuatu apa yang kreatif, itu juga bisa. Itu juga bagus sih. Manfaat lain daripada olahraga. Artinya kita bersepeda bukan sekedar jalan-jalan, mengolah tubuh kita, raga kita, juga kita melakukan aktivitas sosial, juga memberi penyuluhan terhadap sesuatu. Karena saya lihat kelompok bersepeda 48 ini kadang-kadang bersepedanya di Bali, tapi bukan hanya bersepeda, lalu nyumbang apa, lalu pergi kemana, dan bukan sekedar jalan-jalan, tetapi memberikan motivasi tertentu. Luar biasa di kelompok 48. Wah, saya amati. Bang Rani ngikutin juga ya ternyata. Ya karena ada beberapa teman saya di 48 itu gitu. Oh gitu. Ya nanti juga kita undang di sini gitu. Nah, Bang, tapi begini Bang, nambahin sedikit. Sebetulnya konsep bersepedanya kita di 48 bersepeda itu nggak melulu soal olahraga, tetapi kita lebih kepada membantu sesama, berbagi dan membantu sesama. Kemarin kita berhasil ngumpulin dana sekitar 1 miliar ya? 1 miliar ya buat kita bagi-bagi lagi ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, pada saat sambil kita bersepeda, pada saat di Bali, kita nggak melulu urusan liburan atau apa, nggak begitu. Jadi kita bantu teman-teman kita yang kita temuin
untuk kita bantu endorse. Teman-teman kalau lagi ke Hmm. Bali, makannya di sini, ini makanannya Oke. enak, tempat makannya apa gitu. Sehingga membantu mempromosikan. Mengingat di 48 Bersepeda itu juga punya teman-teman yang followers IG-nya juga banyak. Kalau saya nggak ada Oh, apa-apanya, kalau mereka luar udah biasa. biru-biru lah kayak Cewi kan udah biru juga tuh, udah dapet gelar biru, gelar tinta dari Instagram manajemen. Cewi, Siap. nah aku kan suka dimarahin sama sahabat-sahabat source speaking. Mereka aku udah ulang berkali-kali masih aja di WA. Karena satu, kalau Bang Rani lagi live IG tuh jarang sekali memberi ruang untuk bertanya. Padahal aku udah bilang alasannya, aku nggak bisa baca, kecil banget. Kacamataku udah double. Nah, Cewi bisa bantu. Kalau siapa tahu ada yang bertanya, tema kita hari ini, Cewi bisa bantu baca? Aku dapat satu ini nih, ada Mas Ripil, Mas Aris, Mas Pril, sorry. Mas Pril, apa kabar Mas Pril? Nih Mas Pril nih banyak sekali sharing berita-berita tentang olahraga, luar biasa. Oke. Lalu juga ini Sumsel Media, basket idola banget. Ya. Terus ada Kak Nisa. Kak Nisa bilang waktu SMA aku pernah naksir anak basket. Kak Nisa itu maksudnya Kak Nisa Denis kah? Iya Denis. Oh, Betul. Nis Denis. Salah satu Jadi pembicara kita juga. lalu ada pertanyaan nggak Kak di situ? ada nih, klub sepak bola profesional jangan lagi merengek kepada kepala daerah. Kepala daerah tidak perlu lagi cawe ke klub profesional yang ada di liga-liga baik Liga 1 maupun Liga 2. Nah, itu usulan yang bagus sekali sih. Memang harusnya sebuah klub profesional, kalau dia profesional dia harus bisa mandiri. Bukan dalam, bergantung kepada pemimpin daerah, apalagi menggunakan APBD ya. Ya, tapi kan sekarang juga sudah keluar aturan dari pemerintah bahwa pemerintah tidak lagi mensupport dukungan dana kepada klub-klub profesional. Jadi klub profesional udah bisa dipastikan dia nyari dananya dari sponsor atau dari donaturnya gitu. Lalu ada lagi terus. Oh, Bang Rani kesayanganku. Waduh, Kak Windy. Kak Windy nih hebat, selalu ada nih. Luar biasa. Ya, sementara itu Bang. Gimana Bang? Ada lagi Bang? Mau tanya. Di Indonesia adakah satu sekolah gitu atau kursus singkat bagaimana mengelola bisnis klub olahraga? Ada nggak di Indonesia? Kayaknya di sini ada nggak, Cewi? Mengelola olahraga? Bisnis olahraga. Kalau di Amerika, di Eropa itu ada sebagai tempat kita belajar bagaimana mengelola bisnis olahraga. Jadi anak-anak sekolah itu belajar di sana. Sehingga begitu mereka sudah mentas, lulus sekolah, mereka terjun di situ. Nah, kita ini selalu masih, kalau menurut saya, masih menekankan bagaimana membentuk sebuah klub olahraga. Tetapi bisnisnya belum ada nih. Apakah Papsi, PB Perbasi ada ide ke sana bagaimana membangun bisnis klub olahraga? Mulai dari klub di SMA sampai yang umum gitu. Ini belum ada nih. Jadi kalau ada kan menarik banget nih. Kebanyakan bagaimana membangun prestasi, bagaimana melatih, tetapi sistem bisnisnya belum ada. Kayaknya berjalan sendiri-sendiri. Padahal kan kalau dikelola dengan benar, pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, kan berkembangnya cepat. Sehingga kepentingan bisnis di dalam klub dan kepentingan sponsor juga menggalang income dari supporter itu bisa seperti mata uang yang nggak terpisahkan. Ini yang saya rasa perlu dibangun juga oleh Perbasi, membangun satu kursus singkat atau apa sejenisnya itu, bagaimana caranya untuk anak SMP, SMA atau perguruan tinggi membangun bisnis klub olahraga, dimulai dari sekolahnya. Kalau ini ada, aku rasa, wah dunia bisnis olahraga nih akan snob banget nih, sama hebatnya dengan Eropa dan Amerika. Ada nggak Perbasi? Kalau untuk mengelola bisnis olahraganya seperti mengelola sebuah klub olahraga, itu sepertinya belum banyak. Belum banyak ya? Iya. Tapi
Itu merupakan ide brilian, bagus sekali. Mungkin nanti kita Perbasi bakalan duduk bareng, ngajak teman-teman kita kakak-kakak kita di Kadin. Nah, Barangkali itu tuh, mereka C. punya program-program khusus seperti itu untuk ke anak-anak sekolah dan anak-anak kuliahan. Bagus Bang, top, keren. Ini ada Iya, juga itu nih Bang yang keren. mau nanya nih Bang. Ah, ah. Apakah klub ini dari Aldojra, apakah boleh klub olahraga sebagai wadah politik ya? Nah, ini Nah, kebanyakan di Indonesia memang begini nih. ya, pragmatis ya, pragmatis ya. Ya, klub sepak Hmm, bola sebagai wadah politik. hmm, Politik yang mana dulu? Semua pakai hmm. politik. Bisnis juga Ya. berpolitik, dan semuanya berpolitik. Tapi kalau yang dimaksud politik adalah untuk mendukung pencalonannya, ya sebaiknya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Dan saya rasa sih tidak dilakukan oleh orang-orang yang memang mencintai olahraga itu sendiri. Mereka nggak lakukan itu. Tapi jangan salah, kebanyakan orang ketika dia sudah populer di olahraga, kemudian dia masuk ke dunia politik dan dia melakukan kampanye, kemudian image masyarakat sudah kepada orang itu sebagai pemilik klub ini atau orang itu sebagai pendukung dari klub tertentu. Nah, itu jangan dicampur adukan bahwa dia memakai olahraga itu sebagai kendaraan politik. Kadang-kadang kita juga suka mencampur adukan itu. Lalu ada lagi, nih, kangen Cewi comeback ke Sriwijaya FC dari Zulfikar. Enak deh Cewi mau bacain nih. Makasih Cewi ya. Kalau aku sendiri aku nggak bisa baca begini-begini nih. Kangen Cewi comeback ke Sriwijaya FC. Tenang aja, mudah-mudahan kita doain Sriwijaya FC yang terbaik. Gimana pun juga Sriwijaya FC itu klub sepak bola yang luar biasa. Dan kalau hari ini ditanya klub sepak bola favoritnya saya di Indonesia apa, ya Sriwijaya FC, dan saya nggak pernah berubah soal itu. Jadi apapun perkembangan di Sriwijaya FC saya tetap ngikutin, dan luar biasa saya tetap cinta sama Sriwijaya FC. Gak bisa diganti, belum terganti. Gimana? Satu lagi nih Cewi. Ya. Selain basket, Cewi kan juga mengurus satu lagi badan olahraga yang sampai saat ini olahraganya di mana ya sebenarnya? Karena itu modelnya kayak orang main game gitu loh. Kok disebut olahraga ya? Itu padahal game. Dan ini kayaknya lagi diminati banyak oleh anak muda Indonesia nih. Itu apa tuh Ci yang Cewi urus tuh? Ya, banyak orang berpikir bahwa yang namanya e-sport itu cuman main game, nggak ada olahraganya. Nah, ini teman-teman semua. Bang, pada saat pandemi begini, pusat-pusat olahraga ditutup, ya kan? Olahraga nggak boleh. Tapi akhirnya muncullah olahraga virtual. Manusia kan nggak pernah kehabisan akal. Mereka terus berkembang. Mereka terus berpikir kreatif. Muncullah olahraga virtual. Seperti lari 5.000, 10.000. Itu dilakukan sendiri-sendiri, tapi dilaporkan. Jadi dia udah dapat lari berapa jauh. Nah, bicara mengenai game, kita anggaplah seperti, gue tahu nih maksudnya Bang Rani, kayak main Mobile Legends, kayak main PUBG, kayak itu olahraganya di mana. Nah, teman-teman Bang, tentulah berbeda. Ketika dia mau menjadi atlet berprestasi di dunia e-sport, dia harus punya tubuh yang sehat. Makanan harus sempurna. Harus juga olahraga. Kenapa? Karena itu meningkatkan daya konsentrasi. Jangan lupa, teman-teman yang mereka berlatih di warnet, dari pagi sampai pagi cuman makan seadanya, dengan mereka yang berlatih secara serius, dengan olahraga, makanan cukup, vitamin, tidur cukup, dan sebagainya, ketika dia bertanding, mungkin skill bisa sama, Bang. Tapi, daya konsentrasi tentu beda. Dengan dia ketahanan yang fisik punya jiwa yang sehat dan sebagainya. Artinya di dalam permainannya, value olahraganya itu bagaimana dia mempersiapkan memiliki fisik yang prima, konsentrasi yang fokus. Di situ ya keunggulannya. Di situ olahraganya, Bang. Dan ini saya perhatikan, kan seluruh Indonesia ini ada nih e-sport. Dan malah kayaknya banyak duitnya nih. Malah ada
ada teman-teman saya, dia tidak bermain e-sport, tapi dia jualan gitu, jualan kayak toko-toko untuk membeli apa kayak gitu. Ini Ya, kan menarik juga, deh. ini kan yang Bisa kita bilang, diceritakan, deh. ini kan yang kita bilang sebagai salah satu bisnis di olahraga, ya Hmm. kan? Bahwa Hmm. ketika dia urusan e-sport, pandemi, Hmm. gue bilang tadi bahwa itu lagi Hmm. naik-naiknya sekarang. Orang nggak Hmm. bisa keluar rumah, tapi mereka tetap bisa bertanding. Abang tahu berapa uh, hadiah uang untuk pemenang e-sport kalau di Hmm. Asia, di dunia, Hmm. itu bisa jutaan dolar. Wow. Jutaan dolar. Jutaan dolar. Ya, itu bisa miliaran. Jadi kita sendiri di sini nyari duit, nggak perlu keluar-keluar. Nih kalau mau berprestasi, nggak perlu keluar-keluar, main game. Itu juga bisa. Di bola basket ada NBA 2K yang dipertandingkan juga, yang lagi rame juga pada saat pandemi. Dan ini setelah saya ngelihat hasil survei, ternyata jumlah gamers di Indonesia ini lumayan banyak banget, Bang. Bahkan ini sekian juta orang yang udah kalau kayak NBA 2K kemarin saya dapat informasi mereka yang punya, jadi dia beli semacam gamenya. Gue belum terlalu masuk ke situ ya Bang ya, karena aku sendiri sih mainnya Mobile Legend. Jadi gue sendiri mainnya Mobile Legend. Beli itu per bulan kemarin itu ada sekitar 500.000 orang. Kebayang nggak sih mereka-mereka yang bakalan pencinta game ini, kalau ditambah dengan PUBG, ditambah dengan Mobile Legend, luar biasa, banyak sekali. Ada lagi, bagaimana, ada pertanyaan nih. Oke. Cewi, tertantang nggak mimpin PSSI ke depan? Nah, ini PSSI sepak bola, cuy. Jadi kayaknya gue sekarang ini fokus di basket dan sudah berkomitmen, dan basket asik banget buat kita. Belum dapat goalnya di basket. Nanti kalau udah kita lihat ke depan gimana. Terus ada lagi, gimana kalau e-sport dijadikan program ekstrakurikuler di sekolah, Cek? Ini juga ini menarik ide juga bagus. nih, Cek. Jadi ide bagus nih, seperti tadi. Karena banyak orang tua juga yang ngelarang anaknya main game. Karena jadi lupa belajar, jadi lupa apa. Sebetulnya kenapa dilarang? Kalau memang dia minatnya di situ dan dia jago, didorong aja supaya dia jadi skillnya jadi naik, sehingga dia bisa berprestasi. Iya. Karena untuk jago di dunia game juga harus tadi sehat, harus olahraga kan sih ya. Support dari harus orang tua. Harus pandai memanage waktu. Kalau enggak ya nggak sampai tadi. Nah, sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, artinya bahwa olahraga bukan sekedar membuat kita sehat. Olahraga di zaman modern sekarang ini adalah sumber uang, baik bagi sebagai atlet, baik sebagai pengurus klub maupun pengusaha yang melibatkan dirinya pada lingkaran bisnis di dunia olahraga. Banyak sekali. Karena para pemilik-pemilik klub di Eropa maupun di Amerika, baik basket, sepak bola, dan sebagainya, mereka hidup berbisnis memang sumbernya dari sana. Malah kalau kita nengok ke Italia, malah pemilik klub sepak bola pernah menjadi presiden di Italia. Ini menarik banget gitu loh. Dia karena dia kaya, dia populer, dia akhirnya menjadi seorang presiden dari klub olahraga. Artinya para pengurus-pengurus olahraga Indonesia pun memiliki peluang untuk menjadi presiden seperti pemilik klub sepak bola di Italia. Entah Hatta Halilintar, entah Raffi Ahmad, dan sebagainya. Kita terbuka peluang karena ketika kita berolahraga dengan benar, tadi mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang kuat, bukan keinginan yang kuat saja. Cewi, tak terasa sudah hampir 1 jam, tanda sudah muncul. Sebelum kita tutup, kira-kira Cewi bisa closing statement buat para sahabat-sahabat kita. Sehingga mereka memiliki keinginan kuat, entah buat anaknya, entah buat saudaranya, entah buat dirinya, untuk sehat, terkenal, kemudian sukses, dan kaya, serta bahagia. Ada closing statement dari Cewi? Ya, teman-teman semua, pada prinsipnya, apapun yang kita jalani, kita harus mengerjakan semuanya dengan hati. Jadi
Itu yang paling penting sekali, niat kita bersih, hati kita bersih, itu sudah cukup. Karena sebetulnya saya pernah dengar salah satu tokoh di negeri ini, dia ngajarin kita pada anak-anak muda untuk bekerja keras, menyukai bidangnya, kemudian bekerja keras saja dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, maka nanti selanjutnya kita serahkan pada yang di atas. Udah pasti kalau kita lakukan syarat-syarat itu tadi, maka yang tadi disampaikan oleh Bang Rani, beberapa hal, capaian-capaian itu mudah-mudahan bisa dicapai secepat mungkin. Gitu. Oke, sahabat Soul Speaking, bekerjalah apa yang kau sukai dengan hati yang bersih. Hati yang bersih ibarat lautan. Dia dimasuki oleh berbagai macam apapun, tetapi ia olah kembali menjadi biru, menjadi cinta. Jadi kalau kita bekerja dengan hati yang bersih, kita tidak akan pernah terhasut, kita tidak akan mudah emosional. Malah kita bisa menarik orang ke dalam mimpi kita, wujud hasrat kita. Terima kasih Cewi atas waktu yang diberikan, karena saya tahu banget Cewi ini sangat sibuk, tapi masih mau menyempatkan diri untuk kita berbincang pada malam ini. Kiranya apa yang kita bahas pada malam ini memiliki manfaat untuk diri kita dan untuk sahabat-sahabat semua. Sahabat Soul Speaking, sekedar informasi bahwa Live IG Soul Speaking tidak hanya diselenggarakan pada hari Rebo saja, ada juga pada hari Kamis. Hari Kamis itu khusus buat para milenial, judulnya adalah Mirror of Life. Wow, judulnya adalah Hangout. Dibawakan oleh para milenial, sahabat Soul Speaking juga, yaitu Julia dari Bali dan Inta Amelia. Dia seorang lawyer muda-muda. Kemudian pada hari Jumat malam Sabtu, kalau tidak salah, itu Mirror of Life. Kalau tidak salah ya, itu bicara tentang kegagalan, Cewi. Kan banyak orang ngebahas tentang sukses. Sekarang ini yang dibahas tentang kegagalan. Jadi dengan pengalaman-pengalaman mereka, kita tidak perlu lagi mengalami peristiwa gagal yang sama. Kita bisa memetik pelajaran di sana. Namanya Mirror of Life. Karena semua perilaku kita adalah cermin daripada diri kita. Kemudian pada Sabtu malam, kalau tidak salah, ada lagi program yaitu saatnya guru dan murid bicara. Ini tentang guru dan murid. Kemudian pada Minggu malam, yaitu ini dibawakan oleh Pak Iwan ya, yang guru, dan Minggu malam yaitu Amazing Ladies. Oke, yang dibawakan oleh seorang yang cantik jelita yang tadi juga memberi komentar, yaitu Kakak Anissa. Sekali lagi Cewi, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Terima kasih Bang Jangan bosan nanti kita undang lagi dalam topik yang berbeda. Oke, bersedia. Sip, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Cewi. Sampai jumpa. Sahabat-sahabat di Cewi. Ya. Sudah mulai dibuka lagi. Kita bisa nggak take away. Kita tinggal nunggu undangan dari Cewi untuk menikmati kopi di cafe 2+2. Oke. Oke Cewi ya. Oke Cewi. Assalamualaikum. Bye bye Cewi. Sampai jumpa lagi.